yang memungkinkan seorang perempuan itu haid adalah 9 tahun kurang 16 hari. Oke. Sedangkan si Fulana ini 20 hari sebelum 9 tahun sudah melihat darah. Maka secara otomatis 4 hari awal itu tidak dikategorikan haid karena itu bukan waktu di mana seorang perempuan memungkinkan untuk haid. Berarti otomatis nih dari 10 ini sudah hilang 4 hari. Jadi tinggal 6. Ya, 6 hari. Jadi 10 hari ini, 4 hari awal itu pasti darah kotor. 4 hari pertama itu istihadah. Ya, ya, berarti mulai diperhitungkan darah yang keluar itu adalah darah yang keluar di hari kelima ya, hari kelima. Oke. Nah, si Fulana ini kalau kita lihat ini masuk kategori mubtada'ah, mubtada karena pertama kali keluar darah 9 tahun ya. Karena kalau darah keluar sebelum itu tidak perhitungan. Kalau sudah keluar berkali-kali itu mu'tadah dan belum kita bahas. Kita bahas baru satu yaitu mubtada'ah yang pertama kali keluar darah. Nah, kalau dia sudah mubtada'ah berarti ada dua kemungkinan. Mumayyizah yang sudah kita bahas, ghairu mumayyizah yang belum kita bahas. Kita lihat di sini, ini sudah masuk kategori mumayyizah atau belum? Kebetulan darahnya keluar dengan dua warna yang berbeda, merah dan kuning. Merah dan kuning ini secara tingkatan, ini darah disebut dengan darah kuat. Ini darah lemah. Lemah kuat ini maksudnya berdasarkan warna, ya, warna dan sifat-sifat lainnya. Nah, berarti yang 6 hari ini sudah masuk di 9 hari kurang 16. Ya, jadi 9 kurang 16, 6 hari berarti tinggal 9 hari kurang 10. Nah, 7 tambah 6, ya kan karena yang 6 ini sudah pasti nih. Sudah pasti mungkin, bukan sudah pasti juga. Ya, ini sudah dikategorikan sebagai haid. Tambah 7 hari, berarti tambah tambah 7 ya. Tambah 7 sama dengan 13. Nah, 13 ini masa keluar haid total, masa keluar darah total. Kalau digabungkan darah hitam, darah merah keluar 13 hari. Oke. Nah, baru kita masukkan pada ciri-ciri mumayyizah. Pertama, darah kuat itu tidak boleh kurang dari 24 jam, tidak boleh lebih 15 hari. Ini ternyata terpenuhi. Ya, karena darah hitam keluar lebih dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. Jadi ini tercukupi syarat satu dan syarat dua. Syarat tiga, jika darah lemah keluar terus-menerus, ya kan, maka disyaratkan tidak boleh lebih 15 hari. Tapi kalau tidak, maka tidak disyaratkan hal ini. Dan kebetulan darah merahnya setelah 7 hari ini, dari hari berikutnya, itu suci atau tidak keluar darah ya. Maka tidak berlaku syarat yang ketiga kemarin. Ini sudah memenuhi syarat tamyiz. Di 6 dan 7 ini sudah memenuhi syarat tamyiz. Nah, kalau sudah terpenuhi syarat tamyiz, maka secara otomatis ketentuannya adalah darah yang kuat itu adalah darah haid, darah lemah adalah darah istihadhah. Jadi haidnya hanya 6 hari saja. Si fulana ini haidnya 6 hari saja. 7 hari itu keluar darah istihadhah. Jadi bukan darah haid. Begitu Asetis. Dan karena ini pertama kali dia keluar, maka cara beribadahnya bagaimana? Ya, dia tunggu dari hari ke-6 setelah darah keluar sampai 15 hari ke depan, dia wajib tidak sholat dulu. Kenapa? Karena mewanti-wanti, mana tahu nanti ternyata ke
15 hari itu haid. Ya kan nggak tahu dia di hari ke-15 tiba-tiba nanti keluar lagi darah hitam ya. Nah, saya di hari ke-15 hari terakhir yang memungkinkan untuk haid keluar darah hitam. Darah 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 merah lagi ya. Karena di sini yang kuat darah merah, maka otomatis darah lemah ini di, dihitung juga sebagai darah haid karena darah lemah atau tidak keluarnya darah di antara darah kuat, maka itu dihitung haid. Jadi karena ada kemungkinan ini dia harus harus apa namanya berhati-hati dengan cara tidak sholat dulu. Tapi kebetulan pada kasus ini darahnya terhenti dari 13 hari 14, 15 dan seterusnya tidak lagi keluar darah. Maka harus dilakukan hitung-hitungan tamyiz. Dan kebetulan juga di sini memenuhi syarat tamyiz. Dan juga secara otomatis yang haidnya hanya 6 hari, sisanya darah istihadah. Begitu. Ya, untuk kasusnya bisa berbagai macam satu sekalian ya. Nah, kemudian juga ada, berkaitan dengan ini bagaimana dengan flek yang keluar sebelum masa haid. Ya, kadang-kadang ada juga orang yang sebelum masa haid itu keluar flek. Nah, ini juga dilihat kalau fleknya itu memang biasa keluar sebelum masa haid, berarti itu juga dihitung sebagai bagian dari darah haid. Cara penghitungannya sama. Apakah warnanya nanti eh, berbeda atau tidak? Kalau berbeda nanti dilakukan syarat tamyiz. Kalau tidak, berarti nanti masuk kategori-kategori lainnya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke istihadah bentuk kedua. Iya. Nah, di sini bisa saya lihat bagian kedua untuk 7 kondisi mustahadah. Ya, 7 kondisi kita baru selesai baca yang pertama. Jadi untuk merefreshnya kita lihat lagi. Jadi untuk kondisi mustahadah itu ada beberapa kemungkinan. Pertama mubtada'ah, pertama kali melihat darah ya bersamaan nanti dengan istihadah, jadi haid dengan istihadah atau nifas dengan istihadah. Jadi istihadah itu tidak hanya terjadi ketika haid, tapi juga mungkin terjadi ketika nifas. Tapi cara ngitungnya sama, konsep-konsepnya sama. Jadi juga ada kemungkinan-kemungkinan nanti untuk nifas dengan istihadah kebetulan tidak ada di dalam kitab ini. Nanti kita ambil dari kitab lain, insya Allah, agar masalah ini tuntas. Jadi mubtada itu ada yang mumayyizah yang sudah kita bahas, kemudian ghairu mumayyizah yang insya Allah akan kita bahas sebentar lagi. Dan mubtada'a terpecah menjadi dua, mumayyizah, jadi bentuk ketiga, dan ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah ini dipecah lagi menjadi tiga. Pertama, mutahayyirah yang masih ingat waktu dan bilangan haid terakhir. Kemudian ada mutahayyirah mutlaqah
ya memang nggak tahu sama sekali berapa lama dan kapan itu terjadi di periode terakhir. Dan ada namanya mutahayyirah nisbiyah. Namun ini dipecah lagi menjadi dua. Menjadi ingat waktu, lupa bilangan. Dan juga kebalikannya, ingat bilangan tapi lupa lupa waktu. Kita masih di yang nomor dua, Satis. Bagian kedua, mustahadah mubtada'ah ghairu mumayyizah. Definisinya apa? Yaitu wanita yang baru pertama kali keluar darah, haid, dan darahnya keluar melebihi 15 hari. Atau tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz nanti ya. Nah, dari kata mubtada'ah sudah paham kita bahwasanya ini perempuan yang pertama kali mengalami masa haid bercampur istihadah. Akan tetapi ia tidak dapat membedakan warna darahnya karena darah keluar dengan satu sifat saja atau keluar dengan beberapa sifat tetapi tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz. Dalam situasi ini dia akan mengalami salah satu dari dua keadaan. Keluar darah dengan satu sifat saja melebihi 15 hari, baik itu keluarnya warna hitam saja atau warna merah saja. Yang kedua, keluar darah melebihi satu sifat akan tetapi kurang melengkapi syarat-syarat tamyiz. Jadi intinya semua syarat tamyiz tadi kalau tidak terpenuhi, yang di kemungkinan pertama mustahadah, mubtada'ah, mumayyizah, maka langsung masuk kategori yang kedua ini yaitu ghairu mumayyizah. Nah, oke, kita buat contohnya Satis biar lebih paham kita. Oke, sekarang masuk yang mubtada'ah ghairu mumayyizah. Sekarang si fulana. Oke, fulana ini lihat darah selama 17 hari. Ya, ketika dia pertama kali langsung keluar 17 hari. Nah, ini kan lebih dari 15 hari ya. 15 hari itu kan maksimal haid. Maka jangan langsung ngitungnya seperti ini. Oh, karena ini 17, berarti 15 pertama haid, sisanya 2 hari ini istihadah. Nah, ini salah. Lalu gimana cara ngitungnya kalau seperti ini? Ini pertama kali kita sebut sebagai ghairu mumayyizah. Kalau terjadi seperti ini, maka haidnya hanya 1 hari. Maka haidnya 1 hari saja. Bukan seperti ini. Jadi dari 17 hari itu, hari pertama haid adalah adalah haid. Hari kedua sampai hari 17 istihadah. Ya, jadi hanya hari pertama saja yang haid. Kenapa seperti ini? Karena untuk mengambil kehati-hatian, ya, minimal haid itu 1 hari, itu maksudnya 24 jam. Maka itu yang diambil karena itu yang pasti. Selebihnya kedua, ketiga, keempat sampai ke-15 itu tidak pasti. Ya, nah, ini ada juga kaedahnya saya dalam kajian hukum. Al-akhdhu bi aqal, mengambil yang paling minimal. Ya, jadi kalau ada terjadi sebuah kasus, kasus ini yakin kita terjadi, ya. Tapi berapa jumlahnya kita nggak tahu, atau berapa secara apa namanya kuantitasnya kita nggak tahu.
Nah, caranya ambil yang paling yakin, ya itu kembalikan kepada minimum, minimal, hitung-hitungan minimalnya, ya. Karena di haid ini minimalnya 24 jam, berarti itu yang pasti. Selebihnya tidak pasti. Maka karena ketidakpastian itu, haidnya cuma 1 hari saja, sisanya tidak dihitung. Tapi bagaimana cara beribadah orang seperti ini? Cara beribadah sama dengan yang mumayyizah. Jadi dari hari pertama keluar darah sampai hari ke-15 dia tidak boleh sholat. Dan ibadah-ibadah lainnya yang membutuhkan syarat suci. Nah, di hari ke-16, nah baru baru dia cek lagi tuh, review lagi haidnya ini. Dan kebetulan ini tidak masuk kategori mumayyizah karena darah keluar satu sifat dan semuanya lebih dari 15 hari. Maka langsung diputuskan bahwasanya dia wajib mengqadha salat dari tanggal 2 sampai tanggal 15. Ya, salat diqadha. Hari 16 17 sih bagaimana? Ini udah pasti tidak haid karena sudah lewat 15. Ini kalau lewat dari 15 hari. Tapi kalau darahnya keluar pertama kali pas 15 hari, ya pas 15 hari, maka ini semuanya haid. Semuanya haid. Nah, seperti itu. Ini kalau masalahnya di kelebihan hari. Makanya kalau syarat tamis tidak terpenuhi, gimana contohnya? Nah, ini contohnya. Punalna lewat lihat darah. Darah yang dia lihat itu adalah 7 hari darah kuning, lalu 2 hari darah merah. Nah, ini yang keluar itu darah kuning dulu, baru setelah itu darah merah. Pada kita ketahui darah kuning ini darah lemah secara apa ya tingkatannya. Darah merah ini kuat. Yang keluar malah darah lemah dulu, baru darah kuat. Nah, ini tidak bisa langsung kita kategorikan haidnya yang merah, sedangkan sebelum itu, 7 hari sebelumnya, itu tidak haid, itu istihadah, nggak bisa. Maka kalau kondisi seperti ini, haidnya hanya 1 hari. 1 hari ambilkan dari mana? Yang hari pertama keluar saja. Hari pertama keluar saja. Atau bisa juga dikatakan 1 hari dari 9 hari ini. Bisa di hari yang darah kuning keluar atau darah merah keluar. Tapi bagi Fulanah ini tetap juga menunggu sampai hari ke-15 selesai. Di hari ke-16 baru dia review lagi. Oh, ternyata darah saya kebetulan keluar cuman 9 hari ya. Nah, karena ini tidak memenuhi tamyiz, maka haid saya kata si Fulani hanya 1 hari. Nah, dari 9 hanya 1 hari ya. Berarti ada 8 hari yang wajib di diqadha. Di samping juga di hari ke-9 sampai hari ke-15. Karena kan hari 9 sampai 15 juga dia tidak sholat. Karena berjaga-jaga. Nah, tahu di hari ke-15 tiba-tiba keluar darah lagi. Atau yang membuatnya ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Jadi dia tetap menunggu sampai hari ke-15 untuk berjaga-jaga. Berarti wajib qadha itu pun dengan yang 9.15 wajib qadha. Nah, mungkin saat itu timbul pertanyaan, kan kalau si Fulana ini cerdas, harusnya kan sudah ngerti nih, gara-gara urutannya ini sudah berubah, ya, maka otomatis ah,
masa haidnya pasti hanya dihitung 1 hari, ya kan? Lalu kenapa dia masih tidak sholat di hari ke 10? Ini 10 ya, mohon maaf. 10 sampai 15 ya. Maka langsung diputuskan saja. Apakah mungkin kondisi ini bisa berubah menjadi mumayyizah? Ya, secara hitung-hitungannya tidak ya. Tapi para fuqaha mengatakan tetap wajib untuk tidak sholat sampai selesai 15 hari itu. Jadi seperti itu ketentuannya. Ya, coba kita kembali ke buku yang disampaikan, buku yang kita baca. Nah, ini dia. Nah, ini bagian yang saya sampaikan barusan. Jika seorang wanita melihat darah untuk pertama kalinya, mubtada'ah, maka pada saat itu ia harus meninggalkan sholatnya. Dan jika darah tersebut keluar lebih 15 hari, sementara dia tidak dapat membedakan darahnya ghair mumayyizah, maka pada hari ke-16 ia wajib mandi dan sholat apabila darah yang keluar tersebut memiliki sifat yang sama. Jadi intinya hari ke-16 itu sudah tidak haid lagi, itu sudah pasti di luar haid. Nah, ada cara cara harus mengikuti cara bersuci yang diajarkan. Nanti silakan Asatis lihat halaman-halaman sebelumnya ada itu cara bersuci bagi orang mustahadah. Jadi orang mustahadah itu sama seperti orang salis ya, orang yang sering-sering keluar angin atau keluar pipis. Ada caranya harus dibersihkan dulu, kemudian sholat orang mustahadah itu harus dilakukan segera dalam artian kalau sudah wuduk harus segera sholat dengan wuduk itu, tidak boleh nunggu 1 jam ke depan. Ya, karena itu tidak di, diizinkan karena orang yang salis itu harus segera melaksanakan ibadah. Tidak boleh menunda-nunda. Kalau ditunda-tunda, maka secara otomatis wuduknya atau bersucinya akan batal. Kemudian, wanita mubtada'ah ghairu mumayyizah pada bulan pertama ia wajib mandi ketika darah sudah melewati hari 15, seperti maksudnya hari ke-16. Dan dia wajib mengqadha salat yang ditinggalkan dari hari kedua sampai hari ke-15. Karena yang dihukumi haid cuma 1 hari dan 1 malam, 1 hari 1 malam yang pertama. Seperti itu ketentuannya. Selanjutnya, mubtada ghairu mumayyizah nih untuk bulan berikutnya ya, karena bulan berikutnya kan muncul lagi permasalahan baru. Dia sudah wajib mandi dan salat ketika darah melewati masa 1 hari ini kalau ternyata darahnya masih kategori yang ghairu mumayyizah. Tapi kalau mumayyizah bagaimana? Nah, ini nanti ada lagi cara ngitungnya. Ini dalam asumsi bahwasanya si fulana ini di periode berikutnya, periode kedua, masih ghairu mumayyizah. Maka tidak perlu lagi dia menunggu sampai selesai 15 hari. Cukup ketika hari pertama selesai, hari kedua walaupun masih keluar darah, maka dia sudah harus kembali untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Ya harus mandi, bersuci, kemudian sholat dan seterusnya. Ini dengan catatan ya, kalau kondisinya masih ghairu mumayyizah. Kalau sudah mumayyizah beda lagi cara ngitungnya. Karena dari bulan pertama telah diketahui bahwa ia mengalami istihadah, maka pada bulan kedua ini ia juga diberi hukum istihadah seperti bulan pertama. Namun apabila ternyata pada bulan kedua ini darah berhenti sebelum melewati hari 15, maka pada bulan ini ia tidak mengalami istihadah dan semua darah yang keluar dihukumi sebagai haid. Nah, ini nanti hitung-hitungannya di eh, kemungkinan-kemungkinan berikutnya. Contohnya adalah di sini. Sefulanah baru pertama kali keluar. Darah dan darahnya keluar melebihi 15 hari dengan satu warna. Maka yang dihukumi darah haid adalah sehari semalam saja. Dari awal keluarnya darah. Adapun selebihnya adalah istihadah. Ini sudah kita berikan contohnya sebelumnya. Oke, kita masuk bagian ketiga. Sebelum itu ada tambahan, ada pertanyaan dari Asatis.
Baik, kita langsung masuk ke yang nomor tiga di sini. Ada definisi. Cara definisi mu'tadah ya. Ini sudah berbeda istilah, ada tambahan di sini. Kalau sebelumnya kan mubtada'ah ya tadi. Mubtada'ah itu berarti pertama kali yang mulai gitu ya. Sekarang di sini kondisinya tidak lagi pertama kali. Ini sudah ada sebelumnya. Maka tidak lagi digunakan kata mubtada'ah tapi mu'tadah. Mu'tadah. Mu'tadah berarti sudah ada kebiasaan. Nah, kebiasaan ini menariknya dalam fikih itu kadang-kadang tidak harus dilakukan berulang-ulang kali sebelum dinyatakan sudah menjadi kebiasaan. Banyak sekali dalam fikih itu kebiasaan cukup terjadi walaupun baru satu kali. Contohnya apa? Contohnya begini, ada orang yang sebelumnya tidak sholat berjamaah, kemudian sholat berjamaah satu kali. Ya, misalnya tidak pernah sholat jamaah, ini contoh hasatis ya. Kemudian subuh pagi ini, sekarang tanggal 27 dia sholat berjamaah. Oke. Lalu zuhur tiba-tiba hujan deras. Dia mau ke masjid, tapi nggak bisa karena hujan lebat. Ya nggak bisa dia ke masjid karena berbahaya lah kira-kira seperti itu. Nah dia sudah, tapi dia masih ingin untuk ke masjid mengerjakan. Nah niatnya itu sudah dihitung sebagai pahala karena dia sudah punya kebiasaan. Ya pahala apa namanya? Pahala niat baiknya tetap dihitung ya. Tapi pahala berjamaahnya juga dapat karena dia sudah terbiasa kebetulan tidak berangkat hari itu karena ada halangan. Nah, begitu juga contohnya ketika puasa Senin Kamis. Orang yang baru pertama kali misalnya mengerjakan puasa Senin Kamis, kemudian di minggu berikutnya dia ada uzur, tapi dia sebenarnya masih ingin untuk berpuasa, tapi karena uzur tadi tidak bisa, maka dia tetap mendapatkan pahala rutin mengerjakan Senin Kamis. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya nanti sambil jalan kita sebutkan. Atau contoh lain nih sebelum kita pindah supaya lebih kelihatan ya Satis. Karena tadi itu kan berkaitan dengan anjuran ya. Ada kita kenal namanya hari-hari terlarang untuk berpuasa ya. Di antaranya itu adalah di 15 hari akhir bulan Sya'ban. Ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, hari bulan yang mulia dan di bulan Sya'ban 15 hari terakhir itu dilarang untuk mengerjakan puasa. Kecuali ternyata ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Bagi orang yang rutin puasa sebelum hari ke-15 bulan Sya'ban, maka dia masih tetap boleh untuk berpuasa sampai akhir Sya'ban. Dengan catatan itu tadi, dia punya kebiasaan sebelum tanggal 15 untuk oke, sebentar Satis, ini ada yang nelpon.
Oke, Satis. Jadi eh, contohnya tadi kalau puasa di 15 hari bulan Syaban itu kan terlarang kecuali bagi orang yang punya kebiasaan puasa sebelumnya maka masih tetap boleh berpuasa. Nah, kebiasaan di sini maksudnya walaupun satu hari saja misal seperti ini. Mulai di tanggal 16 sampai tanggal 30 Syaban itu dilarang untuk puasa, puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Tapi orang yang pernah puasa satu kali saja di hari 15 atau tanggal 15, maka dia boleh untuk mengerjakan puasa di tanggal 16-nya atau hari ke-16-nya. Walaupun cuma satu hari saja, belum menjadi kebiasaan rutin yang kita pahami secara umum. Tapi di fikih ini sudah disebut sebagai kebiasaan, walaupun hanya satu hari. Nah, begitu pula dalam masalah haid ini. Walaupun baru satu kali pernah mengalami haid seorang perempuan, itu sudah disebut dengan kebiasaan. Maka hari bulan kedua atau periode kedua dan seterusnya itu nanti akan eh, mengambil patokan dari periode sebelumnya seperti itu. Hukumnya bagaimana untuk mustahadah, mubtada, eh, mu'tadah, mumayyizah? Untuk menentukan hukum darahnya, ia harus menggunakan tamyiznya atau syarat-syarat tamyiz yang sudah kita baca sebelumnya. Nah, untuk lebih eh, jelasnya kita baca ulang saja, Satis. Yang syarat-syarat tamyiz yang ini, yang tiga ini. Pertama, masa keluar darah kuat tidak kurang dari batas minimal, yaitu 24 jam. Keluar darah kuat tidak melebihi batas maksimal 15 hari. Jika darah lemahnya keluar terus-menerus, maka darah lemah tersebut tidak boleh kurang dari 15 hari. Jadi harus lebih dari 15 hari. Akan tetapi jika darah lemahnya tidak keluar terus-menerus, terus-menerus ini maksudnya tidak ada masa suci setelah itu. Maksud masa suci tidak terhenti darah setelah itu keluar terus-menerus. Yakni diikuti oleh masa suci, maka syarat ini tidak berlaku. Nah, syarat ini juga berlaku pada mu'tadah mumayyizah. Jadi tinggal di copy paste saja untuk syarat-syaratnya. Ya, jadi kalau sudah memenuhi syarat tamyiz, maka syarat tamyiz ini didahulukan. Syarat tamyiz ini didahulukan. Jadi kalau kalau dari sini juga kita dapat pahami asatidz bahasanya ketika keluar darah, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah mengecek dengan syarat-syarat tamyiz. Mengecek dengan syarat-syarat tamyiz. Kalau syarat-syarat tamyiz tidak terpenuhi, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau perempuan ini pertama kali haid, maka secara otomatis haidnya hanya satu hari. Itu bagi yang mubtada'ah, perempuan yang pertama kali mengalami masa haid. Tapi bagi perempuan yang mu'tadah, yang sudah pernah sebelumnya mengalami haid, maka caranya adalah mengikuti pola sebelumnya. Jadi tidak dikembalikan kepada satu hari, tidak. Ini hanya berlaku untuk perempuan yang mubtada'ah. Sedangkan perempuan yang mu'tadah, kalau tidak terpenuhi syarat tamyiz, maka lihat kepada pola haid terakhirnya. Nah, itu yang dijadikan acuan. Bukan dihitung satu hari saja, seperti mubtada'ah ghairu mumayyizah. Oke, jadi seperti itu Asatid. Sekarang kita ambil contoh, kita lihat contoh. Seorang wanita terbiasa haid selama 6 hari. Jadi terbiasa ini maksudnya dia sudah pernah haid sebelumnya itu ya. Selama 6 hari pada setiap bulannya. Kemudian pada suatu bulan ia keluar darah hitam 8 hari. Jadi ini kasusnya seperti ini. Oke, kita tulis dulu Asatid sebentar.
Oke. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Ini contoh untuk mu'tadah mumayyizah. Ada seorang perempuan, dia biasanya haid itu 6 hari. Ya, rutin 6 hari di bulan-bulan sebelumnya. Anggaplah 6 hari. Ini semuanya darah hitam. Ya. Oke. Namun pada periode terakhir, kebiasaannya ini berubah. Bagaimana berubahnya? Yang keluar itu adalah 8 hari darah hitam, kemudian 10 hari darah merah. Berarti kan sudah berubah ini polanya yang awalnya hanya 6 hari saja dan satu jenis warna, sekarang berubah menjadi dua jenis darah, hitam dan merah. 8 hari hitam, 8 hari merah. Nah, ini kalau kita cek dengan syarat tamyiz ternyata memenuhi, ya. Bagaimana memenuhi? Darah kuatnya tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari. Darah merah kalau keluar terus-menerus tidak boleh kurang 15 hari. Dan kebetulan ini tidak keluar terus-menerus. Bagaimana buktinya? Karena di hari ke-17 ya kan, karena 8 tambah 10 16 ya. Berarti hari 17 darah berhenti keluar. Berarti tidak keluar terus-menerus ya. Nah, berarti kalau sudah memenuhi syarat tamyiz, maka ketentuannya adalah yang darah kuat saja yang dikategorikan sebagai haid. Haidnya cuma 8 hari. Ini istihadah. Ya di sini ya haidnya hanya 8 hari. Berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Periode sebelumnya hanya 6 hari saja. Nah, karena tadi sudah kita sampaikan bahasanya tamyiz itu acuan pertama kali. Walaupun dia menyalahi pola siklus sebelum-sebelumnya. Jadi kalau tamyiz menyatakan 8 hari haid, berarti periode sebelum itu langsung diputihkan. Ini menjadi hitungan untuk bulan-bulan terakhir periode yang sekarang dan menjadi acuan untuk periode berikutnya. Kalau di periode berikutnya terjadi apa namanya tidak terjadi lagi tamyiz, maka kembalikan kepada pola ini, yang mana haid hanya 8, sisanya istihadah. Jadi ini tamyiz itu menghapuskan pola-pola sebelumnya dan menjadi acuan untuk ke depannya. Dan juga tentu menjadi ketentuan untuk periode per hari itu, per waktu itu. Oke, begitu Asad ya. Ya, kita kembali ke bukunya. Ini contoh yang saya jelaskan tadi. Seorang wanita terbiasa haid selama 6 hari. Pada setiap bulannya, kemudian pada suatu bulan ia keluar darah hitam 8 hari, darah merah 10 hari. Jadi ini syarat tamyiznya terpenuhi. Haidnya hanya 8 hari. Walaupun menyalahi berbeda dengan pola siklus terakhirnya. Ya, begitu. Nah, untuk ke depan yang menjadi patokan lagi, bukan yang 6 hari lagi. Bukan yang 6 hari ini, tapi 8 hari. Contoh berikutnya, misalnya terakhir, dan kita tutup muzakarah fikih kita juga dengan contoh ini. Seorang wanita terbiasa haid selama 5 hari, maksudnya dia punya kebiasaan ya. Lalu pada bulan berikutnya wanita ini keluar darah merah selama 20 hari dan darah darah hitam dan 5 hari. Selama 20 hari keluar darah merah 20 hari dan darah hitam 5 hari ya. Hmm. Maka kita mengambil hukum dengan adat atau kebiasaannya sebagai haid itu 5 hari. Darah merah dihukumi haid, kemudian 15 hari darah merah dihukumi sebagai masa suci dan istihadah, dan 5 hari darah hitam dihukumi sebagai haid baru. Nah ini kebalikannya, di mana syarat tamyiz itu tidak terpenuhi dan dikembalikan kepada pola terakhir dia haid. Coba kita perhatikan di tabel yang sudah dibuatkan oleh penulis.
terjadi 20 hari keluar darah merah 20 hari ya. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 20 itu semua darah merah, darah merah. Lalu setelah itu di tanggal 21 sampai tanggal 25 itu 5 hari. Kemudian keluar darah hitam. Nah, kalau kita fokus dulu pada darah merah, darah hitam, dan kita cek apakah sudah memenuhi syarat tamyiz, ternyata tidak. Kenapa kita katakan begitu? Karena syarat yang paling utamanya saya tidak terpenuhi. Apa itu? Darah hitam atau darah kuat itu harus keluar lebih dahulu dibandingkan darah merah. Jadi urutannya kalau untuk tamyiz itu syarat utamanya, kalaupun tidak tertulis ya di dalam syarat yang kita baca tadi, tapi ini harus terpenuhi, yaitu darah kuat, ya darah hitam, kalau kita ambil contoh, contoh kasus di sini, harus keluar lebih dahulu dibandingkan darah merah. Kalau ini tidak terpenuhi, keluar darah lemah dulu, darah merah, baru keluar darah hitam setelahnya, maka ini otomatis tidak memenuhi syarat tamyiz. Ya, ditambah lagi, ya, ditambah lagi, ini darah merahnya keluar 20 hari. Keluar 20 hari. Jadi eh, malah malah yakin kita ini tidak masuk kategori tamyiz. Ya, hanya tamyiz itu terjadi kalau kurang dari 15 atau 15 hari lebih dengan catatan tadi keluarnya tidak terus-menerus ya. Keluarnya terus-menerus ya. Coba kita cek lagi ya, Satis. Syarat ketiganya ini. Nah, jika darah lama keluar terus maka darah lama tidak boleh kurang dari 15 hari. Itu harus lebih 15 hari ya. Tidak kurang, harus lebih. Ini kata-kata fikih itu kadang-kadang terlalu bolak sering apa namanya? eh, agak berbeda dengan bahasa kita Indonesia ya. Jadi tidak boleh lebih, bilang saja lebih gitu. Tidak boleh lebih, bilang saja kurang. Tapi menggunakan kata tidak boleh lebih. Ya, di sini kita kembali pada contoh di sini. Ini sudah 20 hari. Nih. Nah, kalau kasus seperti ini terjadi pada mubtada'ah, maka sudah tahu kita bahwasanya haidnya cuma 1 hari saja. Ya, tapi karena ini mu'tadah, perempuan yang sudah punya eh, apa namanya, sudah pernah mengalami masa haid sebelumnya, maka kembalikan haid perempuan ini ke pola siklus terakhirnya, yaitu 5 hari. Di sini disebutkan seorang wanita sebelumnya haid selama 5 hari saja. Nah, untuk yang periode sekarang, maka haidnya juga 5 hari pertama. Bukan 1 hari saja, bukan juga 5 hari yang terakhir keluar darah hitam. Ya, tapi 5 hari pertama saja. Dari mana 5 hari ini muncul? Ini dari siklus terakhirnya. Ya, siklus terakhir kan 5 hari, maka 5 hari untuk siklus sekarang. Sisanya, mulai dari hari ke-6 sampai 20, ini istihadah. Ini istihadah. Ya. Dan kebetulan juga dari tanggal 6 sampai tanggal 20 ini sudah 15 hari. Ya. Dan 15 hari ini sudah memenuhi syarat minimal masa suci. Jadi istihadah itu juga dikategorikan sebagai masa suci. Masa suci itu intinya masa di mana tidak keluar darah haid. Itu yang dimaksud dengan suci. Bukan suci dari najis ya. Tapi suci dari darah haid. Nah, ini ternyata sudah memenuhi minimal haid. Kalau sudah memenuhi masa haid, maka hari berikutnya, tanggal 21 ini sudah mulai lagi hitungan baru. Dan juga kebetulan pada kasus ini, keluar darah hitam, yang mana ini darah paling kuat ini. Nah, setelah tanggal 26 tidak lagi keluar darah. Maka dapat dipastikan ini adalah haid. Dan kebetulan juga, ini juga kebetulan, jumlahnya sama. Ini 5 hari, ini juga 5 hari. Ya. Tapi kalaupun misalnya kita tukar contohnya, darah hitam ini keluar 7 hari, maka 7 hari ini yang menjadi haid baru dan menjadi pola baru. Nanti untuk bulan ke depan ini yang jadi acuan. Jadi tidak harus juga 5 hari di sini dia baru dikategorikan haid. Tidak, ini kebetulan saja di di periode sekarang 5 hari,
apa namanya mempertimbangkan periode sebelumnya. Kalau darah hitam yang di masa ini keluar 7 hari, maka 7 hari itu yang menjadi masa haid barunya, pola barunya. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana dia sholatnya? Kan ini sudah kebiasaan nih 5 hari, 5 hari, 5 hari. Ternyata tiba-tiba di periode tertentu pola ini berubah. Yang biasanya kan dia udah yakin nih di hari kelima selesai haid. Di hari keenam dia sudah sholat, dia sudah bersuci, mandi, dan sholat bukan ibadah-ibadah lain. Tapi ternyata di hari keenam di periode yang ini, darah hitam ini, darah masih keluar. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia tidak, anak ini agak agak harus hati-hati perempuan di masa-masa seperti ini, di masa perubahan pola ini. Kalau dia melihat darah, maka dia harus meninggalkan sholat dulu. Jadi dia harus agak rutin ngeceknya. Ya, ngecek per 6 jam atau per waktu-waktu sholat lah paling tidak. Jadi ketika akhir-akhir waktu subuh cek dulu ya supaya lebih aman ya. Karena kalau di awal waktu subuh ngecek bisa jadi nanti berhentinya di akhir-akhir waktu. Jadi pengecekan itu bagusnya di akhir-akhir waktu. Akhir-akhir waktu subuh, akhir waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau masih keluar darah maka tinggalkan sholat itu. Nanti akhir waktu berikutnya dicek lagi begitu seterusnya sampai dia benar yakin darahnya sudah berhenti. Nah, jadi itu yang harus dilakukan oleh perempuan yang kalau terjadi kasus seperti ini. Berikutnya bagian 4 mustahadah mu'tadah ghairu mumaizanah. Setelah ini akan lebih rumit cara hitung-hitungannya satis, maka kita eh, lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Oke, ada tambahan, ada pertanyaan dari Asatis, eh, dipersilahkan. Ya, Ustaz. Apa, Ustaz? Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan Ustaz Zikri. Eh, ini kalau biasanya kan jadwal haidnya 5 hari, Ustaz. Cuma ada kendala karena misalnya pasang KB dia, Ustaz. Terus terganggu hormonnya, Ustaz. Sehingga haidnya tidak beraturan misalnya, Ustaz. Kadang sampai 15 hari lewat gitu, Ustaz ya. Cuma darah hitamnya ini yang keluar tuh sisanya plek-plek itu, Ustaz, seperti darah merah yang kecoklatan gitu, Ustaz. Apakah tetap ya dihukumi 5 hari aja atau sampai ke 15 hari ya gitu, Ustaz? Oke, baik. Jazakumullah Ustaz Zikri. Nah, kalau terjadi kasus seperti ini, kalau terjadi kasus seperti ini, maka memang ada kerjaan tambahan berarti Ustaz Zikri. Berarti harus dicek terus seperti tadi polanya itu kan sudah berubah karena ada penggunaan alat tadi itu. Maka harus dicek kalau gara penggunaan alat itu terjadi perubahan siklus, maka memang mau tidak mau harus ngecek terus. Jadi tidak bisa kan tadi kaidahnya pertama itu harus pakai syarat tamyiz dulu ya. Kalau syarat tamyiznya tidak terpenuhi, barulah memakai pola terakhir ya. Kalau juga tidak terpenuhi nanti akan masuk ini dalam kategori mutahayyirah. Nah, mutahayyirah ini ada nanti 3 jenis nih. Mutahayyirah mutlaqah, ini lupa waktu, ingat ingat lama, ya ingat atau ini kebalikannya ingat lamanya berapa tapi lupa kapan awal waktunya. Nah, jadi harus seperti ini caranya Ustaz Zikri. Kalau sudah punya pola sebelumnya tapi gara-gara sesuatu dan lain hal polanya berubah, maka pakai syarat tamyiz lagi.
Jadi memang harus dihitung tuh satu-satu. Hari ini apa darah yang keluar, besok bagaimana, apakah masih keluar atau tidak, dihitung sampai 15 hari. Yang jelas, lebih dari 15 hari itu pasti bukan haid. Jadi yang 15 hari itu harus dipastikan apakah memenuhi tamyiz atau tidak. Kalau tidak masuk tamyiz, barulah kembali ke polanya. Ya, kalau polanya juga tidak ingat, nah nanti pindah ke nomor 3 ini. Begitu Zikri. Dan flag-flag yang berwarna tadi itu lagi-lagi harus disesuaikan dengan sifat-sifat darah tadi. Flagnya itu warna apa, kemudian bagaimana kondisinya, syarat-syarat yang lain. Ya, sebenarnya kan banyak kemungkinan-kemungkinan ya. Ada yang darahnya itu encer, ada yang nggak kental, kemudian ada yang begini dan begitu. Itu ada tingkatannya. Di dalam buku tadi itu sudah dituliskan. Ya, yang jelas pakai dulu syarat tamyiz. Kalau terjadi perubahan pola atau bahkan polanya pun tidak berubah, tapi maksudnya pola tidak berubah itu waktunya sama, tapi mulainya sama, tapi eh, eh, jaraknya atau lamanya itu agak agak lebih misalnya seperti itu. Maka harus disesuaikan terus. Jadi itu tugas sebenarnya untuk mengecek terus di setiap periodenya apakah sama atau tidak, apakah sudah memenuhi syarat tamyiz atau tidak. Ya mudah-mudahan bisa kita pahami Ustaz Zikri. Atau ada pertanyaan lanjutannya Ustaz Zikri? Ahlan? Baik, Ustaz. Syukron jazakallah, Ustaz. Kalau ini, Ustaz, Afwan. misalnya karena nggak tahu sebelumnya, Ustaz, apakah ini masuk apa, Ustaz, darah istihadah atau haid, cuma dia nggak sholat juga, Ustaz. Saya karena sudah lebih 15 hari gitu, Ustaz, gitu. Jadi apakah dikodo lagi sholat yang lebih itu, Ustaz? Oke, Afwan Asatis, ini sinyal Anda sepertinya bermasalah. Oke, pertanyaan Ustaz Zikri tadi sampai bagian apakah di qadha. Ada lanjutannya, Ustaz? Ya, itu aja, Ustaz. Eh, Oke. Oke, suara Anda kedengaran jelas nggak, Ustaz? Atau terputus-putus, Ustaz? jelas, Ustaz. Insya Allah jelas. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi hmm, ya ketentuannya dalam mazhab jumhur, sholat yang tertinggal itu harus diqadha. Sholat yang tertinggal itu harus diqadha. Ya, setelah bertaubat dan mengilmuinya harus diqadha. Nah, tapi ini cuman untuk informasi saja. Ada juga sebenarnya ulama yang mengatakan sholat itu tidak perlu diqadha. Ya, ada beberapa ulama lah yang mengatakan kalau sholat tertinggal tidak perlu diqadha. Ya, bagaimana caranya? Ya, bertobat dan memperbanyak amal soleh saja. Namun ini pandangan yang lemah ya, dan tidak disepakati oleh mayoritas. Mayoritas mengatakan wajib qadha bagaimanapun kondisinya. Nah, jika kita sudah sepakat dalam hal ini bahwasanya ibadah wajib itu harus diqadha, maka juga berlaku untuk sholat-sholat yang tertinggal harus diqadha. Bagaimana cara mengqadhanya? Ya, diperkirakan. Misalnya sudah terjadi 1 tahun, 2 tahun. 2 tahun itu kira-kira berapa kali siklusnya, haidnya. Misalnya anggaplah, ya kalau 1 bulan itu 1 kali, berarti ada 12 kali 2, 24. 24 itu kira-kira berapa tertinggal. Dalam 24 itu mungkin tertinggal 3 misalnya. Itu 3 kali 24, 12, 6, 7.
Jadi 72. Dia ada 72 sholat yang harus diqadha. Lalu bagaimana cara mengqadhanya? Nah, ini ada fatwa sebagian fuqaha kita mengatakan ya melihat kondisi sekarang, apalagi yang bekerja, kemudian ada kegiatan rutin yang tidak mungkin untuk ditinggalkan, maka dicicil untuk mengqadhanya. Maksud cicil bagaimana? Bagaimana misalnya sholat subuh, cicil mengqadha satu kali. Ini yang paling minimal ya, Setis. Tapi kalau bisa qadha dua, berarti sholat zuhur, qadha lagi dua atau satu. Itu seterusnya sampai nanti 72 ini selesai diqadha. Selesai diqadha. Ini pendapat eh, yang dikerjakan sekarang ya, atau yang banyak dipakai. Namun sebenarnya di dalam mu'tamad mazhab ini harusnya dibedakan dulu. Ini kalau kita berbicara teoritis ya, asetis. Namun yang kita amalkan, insya Allah ini sudah baik kalau kita amalkan yang ini, yaitu dicicil ya. Namun dalam fikih itu sendiri, dalam fikih Syafi'i, paling tidak dibedakan dulu. Ada sholat yang tertinggal karena uzur, ada yang bukan uzur. Kalau sholat yang tertinggal karena uzur, uzurnya seperti apa? Kelupaan yang memang tidak ada unsur kesengajaan sama sekali, atau tertidur. Nah, ini hukum mengqadhanya sunnah segera, tidak wajib segera. Hukumnya sunnah. Jadi misalnya tertinggal sholat subuh karena memang ketiduran, karena kecapean malam tadi, bangun-bangun sudah jam 6 ya. Maka mengqadhanya tidak wajib segera, sunnah. Itu kalau uzur ya. Tapi kalau bukan uzur, hukum mengqadhanya wajib segera. Kalau tidak dilakukan segera, dosanya numpuk. Misalnya ada orang yang sholat subuh tertinggal karena malas-malasan, maka dia wajib mengqadhanya segera. Kalau dia tidak mengqadha segera, dia masih kena pahala, mendapatkan dosa tuh, dosa bertambah-tambah terus. Nah, sekarang kita lihat ketidaktahuan ini apakah masuk uzur atau bukan. Nah, nanti Satis cocokkan saja. Kalau dia uzur, berarti ya tidak wajib sebenarnya, tapi sunnah. Tapi kalau kalau bukan uzur syar'i, maka harus disegerakan menggantinya. Nah, itu secara teorinya. Namun walaupun ada pandangan yang harus segera, tapi ada fatwa sekarang melihat kebutuhan zaman, ya tetap boleh dicicil. Tapi harus di dalam hati dipasang bahwasanya cicilan cicilan sholat qadha ini yang dia lakukan bukan karena bentuk kemalas-malasan dia, tapi karena kondisi dia yang tidak memungkinkan untuk satu hari full itu mengqadha sholat karena dia punya tanggungan kewajiban dan punya tugas-tugas lain. Jadi itu memposisikannya asatis. Oke, wallahu a'lam. Oke, begitu Ustaz Zikri. Mudah-mudahan bisa Baik, dipahami. baik, Ustaz. Menyambung sedikit lagi, Ustaz. Kalau Mm-mm. terkait ibu kita yang sudah meninggal, Ustaz, mungkin dia pernah meninggalkan sholat gitu, Ustaz. Karena sakit atau lupa, boleh enggak kita yang mengkodonya gitu, Ustaz? Atau puasa gitu juga, Ustaz? Baik, terima kasih pertanyaan Ustaz Zikri. Ana perlu Ana garis bawah dulu ya, Satis. Ana tidak menyampaikan fatwa, cuman menyampaikan informasi-informasi dari para fuqaha dan guru-guru kita. Jadi di dalam pandangan mayoritas, sholat itu tidak bisa digantikan. Jadi ibadah-ibadah tertentu saja yang bisa digantikan. Itu pun harus dengan syarat-syarat ya, seperti berkurban itu harus ada syaratnya. Kemudian menggantikan puasa orang yang sudah meninggal juga ada syaratnya. Nah, khusus untuk sholat sebenarnya pandangan yang paling kuat dalam dalam fikih menyatakan tidak boleh. Jadi kalau sudah tertinggal dan tidak pernah diqodho selama hidup ya sudah. Itu ya mudah-mudahan kita berdoa semoga almarhumah diampuni oleh Allah atau keluarga kita yang mendahului kita yang meninggalkan sholat diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara hukum hukum fikih
itu sebuah kesalahan. Ya, tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Itu pandangan mu'tamad dalam mazhab. Tapi ada juga ulama-ulama besar yang punya pandangan berbeda. Tapi ini tidak bisa dikategorikan sebagai mazhab juga. Saat ini pilihan pribadi. Ini ijtihad pribadi. Pembahasan Ustaz Zikri tadi itu sebenarnya juga dibahas dalam buku fikih kita. Nanti silakan dicek ketika membahas mengenai qadha puasa. Biasanya ulama fikih Syafi'i itu nambahkan tuh masalah apakah sholat yang tertinggal juga boleh diqadha, sholat orang yang sudah meninggal boleh diqadha atau tidak. Bisa disebutkan tuh pendapat mazhab tidak bisa diqadha. Jadi kalau keluarga kita meninggal dan ada sholat yang kita tahu tertinggal, maka kita tidak tidak boleh mengqadhakannya. Itu pendapat yang apa ya kita bilang ofisial dalam mazhab. Namun ada pandangan pribadi beberapa orang fuqaha, diantaranya dilakukan oleh para ulama besar Syafi'i juga, contohnya Imam As-Subki. Tapi Ana lupa apakah ini anak atau ayah ya, karena ayah dan anak ini ulama besar. Ayahnya namanya Taqiyuddin Subki, anaknya Tajuddin Subki. Intinya Subki ini punya pendapat pribadi, ijtihad pribadi menyatakan boleh mengqadhakan sholat orang yang sudah meninggal. Dan itu dilakukan langsung oleh beliau. Jadi beliau itu sering sholat, ditanya oleh orang ini sholat siapa wahai imam? Yang sekali kamu sholat. Maka dijawab oleh Imam Subki tadi, ini adalah sholat keluargaku yang sudah mendahuluiku katanya. Nah jadi seperti itu kira-kira saya. Secara ofisial tidak boleh, tidak bisa ya, tidak bisa. Nah, itu kewajiban pribadi dan tidak boleh ditanggungkan oleh orang lain. Namun ada ijtihad pribadi dari masing-masing ulama, ada dari beberapa ulama yang membolehkan hal itu. Oke, kira-kira seperti itu Ustaz Zikri. Wallahu a'lam. Baik, Zat. Jazakallah. Masih ada waktu, Zat? Ini ada pertanyaan titipan sebenarnya, Zat. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Ustaz Zikri ya Ustaz Zikri. Iya, Zat. Baik, Zat. Ini ada yang pernah bertanya, Zat. Saya ragu juga menjawab. Eh karena ini saat hari ini karena sudah berkeluarga, Zat, ya. Hari hujan-hujan gitu, Zat. Istrinya ini udah mau selesai haid gitu, Zat. Eh, paling yang keluar tuh plek-pleknya aja. Eh, karena suami yang nggak tahan, jadi dia berhubungan badan gitu, Zat. Apakah ini gimana nih, Zat, hukumnya gitu? Oke, syukran Ustaz. Mohon maaf Ustaz Zikri bukan berarti nggak boleh bertanya Ustaz Zikri, ini bercanda tadi. Ya, ketentuannya kalau seorang sudah berhenti darahnya bukan secara otomatis dia menjadi halal untuk suaminya, untuk pasangannya. Dia harus mandi dulu karena itu bagian dari ketentuan atau ibadahnya. Jadi ketentuannya setelah darah berhenti baru boleh disentuh oleh suami kalau sudah mandi janabah. Ya walaupun darahnya misalnya seperti ini. Darahnya berhenti tadi jam 7. Sekarang sudah jam setengah 10. Berarti kan secara hitungan darah keluar sudah terhenti. Walaupun seperti itu belum dianggap suci. Suci dalam artian boleh disentuh oleh suaminya, harus mandi dulu. Nah, kalau belum mandi dan disentuh oleh suaminya, maka itu dilarang. Berdosa. Dan nanti, tapi wallahu alam, apakah masuk dosa besar atau tidak? Tapi kemungkinan besar ini masuk dosa besar. Nanti kalau Ustadz mau cek, silakan cek namanya Al-Kabair karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau beliau tuliskan itu apa dosa besar, dosa kecil. Ya kalau tidak salah ini masuk kategori itu dosa dosa besar. Ya, berarti intinya dilarang. Jadi ketentuannya harus mandi dulu. Seperti itu saja gitu. Baik, Zat. Syukran jazakallah khairan kasiran. Afwan, Ustaz.
Oke, bagaimana Satis kita cukupkan dulu pada pagi hari ini. Saat Zikri masih ada pertanyaan? Alhamdulillah untuk sekarang sudah, Ustaz. Mungkin besok-besok gitu. Oke, jangan Sat. Oke, Baik. mungkin begitu dulu Satis sekalian. Sazul, kita langsung tutup atau bagaimana Sazul? Langsung aja, Ustaz. Oke, baik. Mungkin kita tutup dulu pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi anak pribadi. Dan mudah-mudahan minggu depan bisa kembali ke hari Rabu ya, Satis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah, Ustaz. Afwan Ustaz, para Satis semua.